البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oh ya ini ya, usul dulu, melompat. Baik. Jazakallahu khairan. Muka surah berapa? 59. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'. Adapun persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara, fahuwa dalilun ala jawazih, maka ini dalil tentang bolehnya perkara tersebut, alal wajhil ladzi aqarrah, berdasarkan sesuai dengan bentuk yang beliau setujui. Baik, kalau bentuk berubah mungkin apa? Hukum jadi berubah. Qaulan kana am fi'lan, sama saja yang beliau setujui itu berupa ucapan ataukah berupa perbuatan. Iya, karena apa? Tidak mungkin Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu mendiamkan kebatilan. Itu tidak mungkin. Tayyib. Misalu iqrarihi alal qaul, contoh persetujuan beliau terhadap suatu ucapan, iqraruhul jariyatallati sa'alaha, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tanyai, ainallah, di manakah Allah? Qalat fis sama. Beliau mencontohkan dengan apa? Contoh yang sekaligus membantah orang-orang Asy'ariyah dan para pendahulu mereka. Di manakah Allah? Lalu wanita ini mengatakan Allah di langit. Kalau itu keliru, niscaya Rasulullah membantah, sebagaimana Rasulullah membantah kekufuran, kemaksiatan dan sebagainya itu. Tapi ketika Rasulullah tidak membantah, menunjukkan ini betul. Bahkan bukan hanya tidak membantah, bahkan Rasulullah mengatakan apa itu? Setelah menanyakan yang kedua, waman ana, siapakah saya? Maka dia mengatakan anta Rasulullah. Rasulullah mengatakan fa'atikha fa innaha mu'minah. Perintah yang datang setelah ujian dan cabaran ini tadi menunjukkan bahwasanya wanita ini sudah berjaya melewati cabaran itu. Dan Rasulullah mengatakan fa innaha mu'minah. Fa-nya adalah fa sababiyah. Apa sebab dia dikatakan sebagai mukmin? Karena mukminah, karena dia menjawab dengan jawaban yang betul tadi, akidahnya akidah yang betul. Dan kenapa dia itu dibebaskan? Karena dia mukminah. Menunjukkan memang inilah keimanan. Berarti apa? Ini sudah betul. Rasulullah mentansis ini adalah keimanan. Kemudian wa misalu iqrarihi alal fi'il. Contoh persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya apa? Alifnya dihilangkan satu ya. Iqrarih. Terhadap perbuatan, iqraruhu sahibas sariyah alladzi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad ila akhir surah. Persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin pasukan senyap itu, sariyah, pasukan senyap, dikirim secara rahasia, yang mana dia selalu membacakan, yaitu di dalam sholat, kepada para sahabatnya, dan menutup bacaannya itu dengan surat Al-Ikhlas. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saluh li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Lalu Rasulullah SAW menanyai dia, berkata kepada para sahabat, tanyai dia, kenapa dia melakukan itu? Fasa'aluhu faqal. Assalamualaikum. Lalu mereka bertanya pada dia, kenapa melakukan itu? Faqal li'annaha sifatur rahman, karena surat ini berisi sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya suka untuk membacanya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabari dia bahwasanya Allah mencintai dia. Masya Allah. Ini kabar gembira yang sangat bagus. Hadis muttafaqun alaih. Ini contoh persetujuan. Bahkan apa sebenarnya bukan sekedar persetujuan diam, bahkan Rasulullah menyetujui sampai mengucapkan kata-kata yang bagus macam tadi. Wa misalun akhar, contoh yang lain, iqraruhul habasyata yal'abuna fil masjid. Persetujuan Nabi SAW untuk orang-orang Habasyah yang bermain-main di masjid, bermain tombak tentunya, bukan bermain musik, bermain apa itu yang nyanyian dan sebagainya, tapi apa? Bermain tombak itu pun hanya di waktu apa? Waktu perayaan saja, hari raya.
Ketika sudah iqamat nggak boleh main-main macam itu. Min ajli ta'lifi 'alal Islam, untuk melunakkan manusia kepada Islam. Baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, mengatakan apa? Agar orang tahu bahwasanya di dalam agama ini ada kelapangan. Wa amma ma waqa'a fi ahdi, adapun perkara yang terjadi di zaman beliau, di masa beliau, walam ya'lam bih, dalam keadaan beliau tidak tahu. Jelas apa? Beliau bukan Allah Ta'ala. Beliau tidak tahu perkara gaib kecuali setakat sebatas yang Allah Ta'ala kabarkan. Fa innahu la yunsabu ilaih. Maka perkara ini tidak dinisbatkan pada beliau. Ini Nabi setuju. Padahal apa? Tidak diketahui apakah Nabi tahu atau tidak. Boleh jadi apa? Terjadi di kata para usuliyun, para masyayikh yang didamat dulu, contohnya adalah perbuatan sebagian sahabat yang di dalam rumah. Seperti hadis Jabir itu, kunna na'zil wal Qur'anu yangzil. Jelas ini di dalam rumah. Bukan seperti orang kufar barat yang boleh jadi apa? Mereka berzina di jalan-jalan itu. Kami melakukan apa itu? Apa istilahnya? Yang kunna na'zil itu apa? Melakukan azl. Yaitu apa? Yaitu bercinta dengan istri tapi tidak sampai maninya itu dimasukkan ke rahim istri. Langsung apa? Dibuang keluar. Belum ingin punya anak. Baik. Jelas apa? Ini perkara yang secara umum jelas Rasulullah tidak tahu di rumah masing-masing sahabat. Jabir mengatakan kami melakukan itu dalam keadaan Quran turun, yaitu Quran tidak mengharamkannya. Maka ini tidak dinisbatkan pada Nabi, tapi dinisbatkan pada Allah Ta'ala. Yaitu Allah mengikrarkan dia, menyetujui amalan yang macam itu. Walakinnahu hujjah, tetapi ini adalah hujjah juga. Kenapa? Li'iqrarillahilah, karena Allah menyetujui perbuatan tersebut. Ini bila terjadi selama masih zaman turunnya wahyu, yaitu di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak boleh dikatakan, oh sampai sekarang Allah setuju aja, Allah membiarkan saya mencuri, saya merompak atau apa. Nggak boleh macam itu. Karena syariat sudah sempurna. Tinggal apa? Manusia beramal dan Allah yang memeriksa dan mengawasi. Walidzalika istadalla sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azl. Ayo tamam di sini. Maka dari itu para sahabat berdalilkan tentang bolehnya azl bi iqrarillahi lahum, dengan persetujuan Allah untuk mereka. Qala Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zil wal Qur'anu yangzil. Kami dulu sering melakukan azl dalam keadaan Quran itu turun. Muttafaqun alaih. Baik, masalah bolehnya boleh. Rasulullah tidak sampai apa? Tidak sampai mengingkari. Paling sekedar apa? Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan apa? Wa'dun khofi. Itu adalah penanaman anak secara rahasia. Tapi apa? Rasulullah tidak sampai melarang. Karena apa? Belum terbukti ada anak, belum terbukti ada janin, bahkan belum terbukti ada ruhnya. Bahkan memang belum. Sekedar apa? Sekedar tidak terjadi pertemuan antara sperma laki-laki dan apa istilahnya ovum dan sebagainya itu. Baik, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim qala Sufyan walau kana syai'an yunha anha lanahana anhul Qur'an. Baik, Sufyan bin Uyainah mengatakan, ini Sufyan bin Uyainah yang anak ingat dalam sanadnya tersebut maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah. Baik, seandainya itu sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Quran telah melarang kami dari itu. Ini pemahaman bagus dari sahabat. Tidak mungkin Allah Ta'ala membiarkan kebatilan di zaman Nabi tanpa ada penjelasan dari syariat. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjah, dan yang menunjukkan bahwasanya persetujuan Allah adalah hujjah. Persetujuan dalam artian apa? Allah membiarkan saja. Annal af'alal munkarah, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang mungkar, allati kanal munafiquna yukhfunaha, yang dulu orang-orang munafik merahasiakannya, yubayyinuha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menerangkan itu, wa yungkiruha alaihim, dan mengingkari perbuatan itu terhadap mereka. Allah membongkar di dalam ayat-ayat Al-Quran. Padahal apa? Munafikun jelas menyembunyikan kemungkaran mereka, tapi dibongkar. Fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaiz. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah diamkan, maka itu adalah perkara yang jaiz, yang boleh, dan ini menetap di dalam kitab usul menurut pendapat yang rajih tentunya. Sebagaimana ini juga dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam
prinsip-prinsip Islam di dalam arba'in itu. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun minhu. Dan perkara yang Allah Ta'ala diamkan, maka ini adalah pemaafan dari Allah, yaitu kita boleh melakukan itu. Sananya dhaif tapi diperkuat dengan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, maka dia jadi hasan li ghairi. Taib. Yang Allah diamkan maka berarti Allah memaafkan itu. Ini di zaman Nabi tentunya. Allah tidak mendatangkan pelarangan. Wa misalu ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqih. Contoh yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat akhlak beliau, berarti apa? Ini sunnah wasfiyah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa asja'an nas. Hadis Anas ini ya, ditambah dengan asja'an nas, hadis Anas. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan paling pemberani. Kalau ajwadan nas datang juga dari apa? Muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Wa misalu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatih, atau dikatakan apa? Khalqiyah. Contoh yang disifatkan, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat fisikal beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan minar rijal. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan dari lelaki. Baik, laisa bitawil wala bil qasir. Tidak tinggi sekali, tidak juga apa pendek sekali, tapi apa pertengahan. Baik, ilahuna wallahu alam. Itu semua adalah bagian dari sunnah. Ini sebenarnya perkara yang Allah diam kan. Contohnya macam azal. Kalau Allah larang itu. Ini saya apa datang dalil? Iya. Baik. Oh ini.